Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan mentalnya aman semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Cuman sebelum kita lihat, kita update dulu untuk market cap overall ini teman-teman, sedikit ada recover, sedikit ada kenaikannya teman-teman, sudah kembali di area 1,1 triliun US dollar ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit peningkatan untuk market capnya. Oke, jadi kalau kita lihat keseluruhan overall di mana Bitcoin ini cenderung mengalami penurunan ya teman-teman. Saat ini berada di area 26.300. Oke. Dan tentunya dengan adanya berita-berita negatif, serangan-serangan yang menyerang platform pertukaran ya, CEO-nya juga diserang gitu Cheng Peng. So ya otomatis yang memiliki powerful di dunia perkriptoan ya imbasnya seperti ini. Semoga saja segera ketemu titik terangnya. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit bad news juga nih, bukan dari Binance, bukan dari Coinbase ya atau SEC, tapi dari suatu kripto yang dimana Bitget price teman-teman. Ada sedikit bad news. Oke, kita lihat untuk harganya. Dan kalau kita lihat harga daripada Brax sendiri teman-teman ya bisa kalian lihat sendiri ya, dia berada di area 2491. Sebenarnya dia masih ada potensi teman-teman buat meneruskan penurunan, mungkin sampai di level 18 ada potensi ke area situ teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk saat ini market capnya juga turun 3,3% ya kan, untuk volume sedikit ada kenaikan 0,27% teman-teman per video ini dibuat ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara overall teman-teman ya, untuk price sendiri ya bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana pergerakan harga Brax ya. Sebenarnya yang mengalami chart seperti Brax ini bukan hanya Bitget price ya. Hampir semua aset cryptocurrency chartnya hampir mendekati level-level dia brojol teman-teman. Tapi kalau untuk kita lihat di Brax sendiri, dia masih tertahan gitu teman-teman, masih tertahan. Semoga saja dia tidak di bawah harga dia brojol, karena itu bisa menjadi parameter acuan kita ya untuk tetap bertahan di Bitget price gitu teman-teman. Semoga saja seperti itu. Oke, jadi kabarnya apa, langsung saja kita menuju ke informasinya. Nah, informasinya 2 jam yang lalu teman-teman, ini datang langsung dari Bitget Venture juga ya, bahwasanya dia nge-tweet ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama di sini ya, jadi ada 2 poin di mana Bitget Venture ya, kami telah mengakhiri perjanjian investasi kami dengan IBAT Official karena alasan di bawah ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu, yang dimana alasannya adalah number one teman-teman ya, tax free was set to 40% rate after we seek an exit. Apalah pokoknya bahasa Inggris nggak tahu, tapi intinya ya poin pertama ini teman-teman ya, biaya pajak ditetapkan menjadi 40% tepat setelah kami mendapatkan perjanjian dengan mereka gitu teman-teman ya. Jadi setelah ada perjanjian tentang investasi Bitget Venture ini teman-teman ya, di sini nilai pajak setelah deal itu ya, ini dinaikkan menjadi 40% ya. Terus poin kedua teman-teman, jadi di sini ada poin keduanya, dompet kami masuk daftar hitam. Nah, jadi dompet daripada Bitget price ini teman-teman atau Bitget Venture ini di IBAT Official ini masuk ke dalam daftar hitam atau di backlist gitu teman-teman ya, membuat token IBAT ya. Dan ini di backlist ini setelah tim dari Bitget Venture ini membeli token IBAT langsung ya, walletnya di backlist gitu teman-teman ya. Ini pembelaan dari Bitget Venture, tapi ada pembelaan juga tentunya ya, ada statement juga dari IBAT Official kenapa dia melakukan hal seperti ini, pembatalan kontrak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman, ini 1 jam yang lalu ya, Battle Infinity teman-teman, di mana
kita artikan dulu lah ya biar enak gitu ya. Oke, jadi kami memutuskan untuk menghentikan perjanjian investasi 3,5 juta ya, 3,5 juta yang baru-baru ini dilakukan oleh tim Bitget Venture tentunya teman-teman ya, dimana dengan Bitget karena keadaan berikut. Nah, jadi ini pembelaan yang dilontarkan oleh Ibet official ini teman-teman, di mana mekanisme anti dump otomatis yang kami miliki dipicu oleh transfer volume tinggi yang mengakibatkan aktivitas pajak atau biaya yang lebih tinggi gitu teman-teman. Oke, jadi di sini ada beberapa statement ya, statement yang berikutnya di mana mekanisme ini diterapkan untuk mencegah penjualan token dalam skala besar dan menjaga stabilitas di pasar. Oke ya, masuk akal gitu ya, anti dump. Jadi mencegah penjualan dalam jumlah banyak gitu teman-teman, agar harganya tetap stabil gitu. Nah, kami membuat keputusan untuk memasukkan dompet Bitget ke dalam daftar hitam karena kami menduga niat mereka jahat dan bertujuan untuk merusak proyek kami. Nah, jadi menurut Ibit official ini teman-teman, kenapa dia memblacklist wallet Bitget Price ini ya, karena mereka berpikir atau memiliki feeling bahwasanya Brace ini akan ngejual semua tuh token yang dibeli ya, token yang dibeli setelah melakukan investasi perjanjian itu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama, kami mengambil token yang dibeli oleh Bitget segera dijual, menunjukkan potensi manipulasi pasar atau tindakan yang mengganggu. Nah, kami mengamati bahwa token yang dibeli oleh Bitget segera dijual, menunjukkan potensi manipulasi Kalau kita amati di sini teman-teman ya, kami mengamati bahwa token yang dibeli oleh Bitget segera dijual. Nah, menurut si Ibet official ini teman-teman, aset atau token yang dibeli oleh Bitget ini akan segera dijual. Berarti di sini belum ada penjualan ya, belum ada penjualan karena di sini dijelaskan akan segera dijual, gerak-geriknya seperti itu. Itu loh maksud dari Ibit official. Oke. Jadi di sini ada juga teman-teman pembelaan tentunya oleh Ibit official itu sendiri. Selain itu penting untuk dicatat bahwa Bitget diberi kesempatan untuk membeli token dengan potongan harga sebesar 15% sebagai bagian dari perjanjian. Utas yang lebih rinci tentang insiden yang sama sedang dalam perjalanan dengan laporan analitis lengkap. Oke, jadi gini teman-teman ya. Setelah Bitget Brace ini melakukan perjanjian, Bitget Venture ya, melakukan perjanjian investasi dalam Ibit official ini teman-teman, di mana di sini tertera juga bahwasanya setelah perjanjian itu disahkan atau dibuat gitu ya, dari tim Bitget atau tim Brace sendiri teman-teman memiliki potongan harga gitu ketika dia membeli token Ibit ini gitu ya sebesar 15%. Nah, dan kemungkinan kalau kita lihat jumlah yang dibeli oleh tim Brace, kalau menurut statement dari Ibit officialnya ini teman-teman nggak sedikit, makanya dibekukan. Nah, ketika aset tersebut dijual oleh Bitget, maka terjadilah dump di token Ibit official ini ya, yang saya tangkap seperti itu, makanya di backlist. Tapi kan di sini belum ada penjualan ya, belum ada penjualan, cuman indikasi akan dijual gitu menurut tim Ibit officialnya teman-teman ya. Jadi kalau menurut kalian gimana tentang perihal ini teman-teman? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sebagai investor juga atau sebagai pemegang holder lah gampangannya, holder Bitget Brace, menanggapi hal yang seperti ini ya selalu aja gitu teman-teman. Kenapa? Karena saya gini ya, prinsip saya loh ya, saya akan melihat kinerja yang akan terjadi setelah ada hal-hal buruk seperti ini ya, dan saya nggak terlalu fanatik juga gitu dengan aset A, aset B, aset C gitu teman-teman ya. Selagi saya percaya dengan aset tersebut, selagi saya yakin aset tersebut masih bisa recover naik, ya saya akan tetap pegang gitu ya, tanpa harus mengeluh gitu, tanpa harus maki-maki dan sebagainya, nggak ada perkembangan, nggak ada ini gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang negatif seperti ini ya kita tanggapi dengan slow aja gitu ya. Kalau saya pribadi masih pegang Brace teman-teman. Kita lihat perkembangannya. Akankah semua investasi dari Bitget Venture ini akan mengeluarkan statement yang sama seperti ini? Kalau hanya satu tempat saja kita belum bisa mengatakan itu valid juga teman-teman. Karena apa?
Sudah banyak ya investasi yang dilakukan oleh Bitkit Venture, bukan hanya di satu dua aset, tapi ada beberapa aset banyak lah ya teman-teman, dan yang mengeluarkan statement seperti ini baru satu gitu ya. Kita lihat aset-aset lainnya apakah akan sama mengeluarkan statement seperti ini. Kalau enggak ya mungkin ini hanya ketakutan daripada pihak IBIT official aja, ketika mereka takut ketika ada penjualan dalam skala besar mengakibatkan harga turun gitu teman-teman ya. Seperti itu kalau menurut saya pribadi loh ya, karena di sini belum banyak yang mengatakan hal yang serupa seperti ini gitu teman-teman ya. Niatan daripada Bryce sendiri untuk menjatuhkan aset lain ya cuman hanya dari IBIT official. Kita lihat saja nanti seiring berjalannya waktu teman-teman, akankah investasi-investasi yang dilakukan oleh Bryce mengalami hal yang seperti ini. Kalau benar terjadi hal yang seperti ini berarti IBIT official ini valid ya gitu. Tapi kalau hanya IBIT official belum ada yang lain ya masih bisa katakan tanda kutip 50-50. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.